Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pratama dengan NIM 202203021181 akan mempresentasikan materi tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan, anatomi fisiologi sistem endokrin, dan anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah anatomi fisiologi. Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem organ tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Organ utama dalam sistem perkemihan yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk kacang yang berada di bagian belakang rongga perut, di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal terdiri dari unit fungsional yang disebut nefron, yang berjumlah sekitar 1 juta di setiap ginjal. Ginjal memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur volume dan komposisi cairan tubuh, mengeluarkan zat racun, dan menghasilkan hormon. Fisiologi ginjal adalah yang pertama sebagai filtrasi glomerulus. Di dalam ginjal, darah melewati glomerulus, yaitu rangkaian pembuluh kapiler yang bertindak sebagai filter. Zat-zat berukuran kecil seperti air, elektrolit, dan sisa metabolisme disaring keluar dari darah ke dalam ruang kapsula Bowman sebagai filtrat. Yang kedua adalah reabsorpsi. Bagian tubulus ginjal akan menyerap kembali zat-zat tertentu dari filtrat kembali ke dalam darah. Proses ini memungkinkan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit yang tepat. Yang ketiga adalah sekresi. Ginjal juga melakukan proses sekresi, yaitu mengeluarkan zat-zat tertentu seperti obat-obatan dan zat-zat sisa tertentu dari darah ke dalam filtrat, yang nantinya akan menjadi bagian dari urin. Yang terakhir adalah pembentukan urin. Setelah melalui beberapa tahap filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, filtrat berubah menjadi urin, yang kemudian dikumpulkan di bagian dalam ginjal dan disalurkan ke ureter. Lalu ada ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal ke dalam kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Dinding yang terdiri atas mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot-otot polosirkuler dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan peristaltik untuk mengeluarkan urin ke kandung kemih. Lalu ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang terdiri atas 3 lapis otot destrusor yang saling beranyaman. Kandung kemih berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi atau berkemih. Fisiologi kandung kemih yang pertama adalah pengisian. Urin yang diproduksi oleh ginjal mengalir ke kandung kemih melalui ureter. Kandung kemih akan mengisi dan meregang saat urin terkumpul di dalamnya. Lalu yang kedua ada penyimpanan. Kandung kemih memiliki dinding otot yang elastis, memungkinkannya untuk mengembang dan menyimpan jumlah urin yang bervariasi. Lalu yang terakhir adalah pengosongan. Ketika kandung kemih mencapai kapasitas maksimalnya, saraf pada dinding kandung kemih akan memberikan sinyal ke otak untuk merasa ingin buang air kecil. Pada saat yang tepat dan sesuai dengan keinginan kita, otot-otot di sekitar kandung kemih akan berkontraksi dan sfinkter uretra yang terbuka memungkinkan urin keluar melalui uretra. Lalu yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses perkemihan. Fisiologi uretra yaitu uretra pada wanita lebih pendek dan hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin. Sedangkan uretra pada pria lebih panjang dan berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan air mani saat ejakulasi. Beberapa penyakit pada sistem perkemihan yaitu ada infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang naik dari uretra ke kandung kemih dan berkembang biak serta meningkat jumlahnya sehingga menyebabkan infeksi pada ureter dan ginjal.
Lalu ada batu ginjal. Batu ginjal merupakan salah satu penyakit ginjal di mana ditemukannya batu yang mengandung komponen kristal dan matriks organik yang merupakan penyebab terbanyak kelainan saluran kemih. Materi kedua yang akan saya bahas adalah anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Anatomi sistem endokrin yang pertama adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus dan memproduksi hormon. Organ-organ endokrin adalah hipotalamus. Hipotalamus terletak di otak bagian bawah, mengontrol kelenjar pituitari dengan melepaskan hormon pelepas atau penghambat yang mengatur produksi hormon pituitari. Lalu ada kelenjar pituitari atau hipofisis. Terletak di bawah hipotalamus dan mengontrol sejumlah besar hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan respons stres. Lalu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan organ endokrin yang terletak di leher manusia. Fungsinya adalah mengeluarkan hormon tiroid. Lalu ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Lalu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal pada manusia panjangnya 4-6 cm, lebarnya 1-2 cm, dan tebalnya 4-6 mm. Lalu ada pankreas. Pankreas adalah organ endokrin yang membuat dan mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengontrol metabolisme energi dan penyimpanan seluruh tubuh. Lalu ada kelenjar seks. Kelenjar seks yaitu ovarium pada wanita dan testis pada pria menghasilkan hormon seks seperti estrogen, progesteron pada wanita, dan testosteron pada pria. Lalu yang kedua adalah hormon. Hormon adalah zat perantara kimiawi jarak jauh yang secara spesifik disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin sebagai respon terhadap sinyal yang sesuai. Beberapa hormon penting dalam tubuh, yang pertama adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan diproduksi oleh kelenjar pituitari dan mengatur pertumbuhan serta perkembangan tubuh. Lalu ada hormon tiroksin dan triodotironin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar tiroid dan mengatur metabolisme seluruh tubuh. Lalu ada insulin dan glukagon. Hormon tersebut diproduksi oleh pankreas dan mengatur kadar gula darah. Hormon kortisol diproduksi oleh kelenjar adrenal dan berperan dalam mengatur respons stres dan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hormon estrogen dan progesteron diproduksi oleh ovarium pada wanita dan mengatur siklus menstruasi dan fungsi reproduksi. Yang terakhir adalah hormon testosteron, diproduksi oleh testis pada pria dan berperan dalam perkembangan dan fungsi sistem reproduksi pria. Fisiologi sistem endokrin melibatkan berbagai mekanisme umpan balik atau feedback yang mengatur produksi dan pelepasan hormon. Ketika hormon mencapai konsentrasi yang tepat dalam darah, sistem umpan balik negatif akan menghentikan produksi hormon yang lebih lanjut. Sebaliknya, jika konsentrasi hormon rendah, sistem umpan balik akan merangsang produksi lebih lanjut. Komunikasi hormonal antara kelenjar dan organ memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan homeostatis tubuh. Ketidakseimbangan hormonal dapat menyebabkan berbagai gangguan dan penyakit. Beberapa penyakit pada sistem endokrin yaitu hipotiroid. Hipotiroid adalah kelainan fungsi kelenjar tiroid yang ditandai dengan kurangnya produksi hormon tiroid yaitu triodotironin dan tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Lalu ada penyakit diabetes insipidus. Penyakit diabetes insipidus adalah kelainan endokrin yang ditandai dengan haus berlebihan dan buang air kecil lebih sering dari biasanya. Lalu penyakit terakhir adalah sindrom ovarium polikistik.
Sindrom ini merupakan gangguan hormonal pada wanita yang menyebabkan gejala seperti ketidakseimbangan hormon, kista ovarium, gangguan menstruasi, dan kesulitan hamil. Materi ketiga yang akan saya bahas adalah anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan kerangka tubuh manusia yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot yang berperan sebagai penyangga, penggerak, dan pelindung tubuh. Sistem muskuloskeletal memungkinkan individu untuk melakukan aktivitas dan menunjang mobilisasi, serta berpartisipasi secara aktif dalam semua aspek kehidupan, yakni untuk mempertahankan ekonomi, sosial, dan fungsional hidup mereka tanpa ada batasan. Anatomi sistem muskuloskeletal yang pertama adalah tulang. Tulang merupakan kerangka tubuh yang menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak, tempat melekatnya otot-otot sehingga memungkinkan jalannya pembuluh darah, tempat sumsum tulang dan syaraf yang melindungi jaringan lunak. Juga tulang merupakan organ yang dibutuhkan manusia untuk mengangkat dan membawa barang-barang yang berat. Intinya, tulang adalah organ yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah otot. Otot adalah jaringan yang memungkinkan pergerakan tubuh melalui kontraksi. Terdapat 3 jenis otot utama, yaitu otot lurik atau otot kerangka, otot polos atau otot organ, dan otot jantung. Yang ketiga adalah sendi. Sendi adalah semua persambungan tulang, baik yang memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat bergerak maupun tidak dapat bergerak satu dengan yang lain. Yang keempat ada tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan ikat penahan berat yang relatif padat, tetapi tidak sekuat tulang. Umumnya tulang rawan terbentuk semasa kehidupan pralahir, hanya bersifat sementara karena akan diganti dengan tulang. Yang kelima adalah ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Yang terakhir adalah tendon. Tendon adalah struktur jaringan ikat padat yang berbentuk silinder, kadangkala pipih, yang menghubungkan otot dengan tulang. Tendon meneruskan gerakan kontraksi otot pada tempatnya melekat. Fisiologi sistem muskuloskeletal adalah kontraksi otot, di mana proses serat-serat otot berkontraksi dan menghasilkan gaya yang memungkinkan gerakan tubuh. Lalu fungsi tulang. Tulang menyediakan kerangka yang memberikan dukungan struktural bagi tubuh. Selain itu, tulang juga bertindak sebagai penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor yang penting untuk fungsi tubuh lainnya. Peran sendi memungkinkan gerakan antara 2 atau lebih tulang. Beberapa jenis sendi memungkinkan gerakan bebas, sementara yang lain lebih stabil dan hanya memungkinkan gerakan terbatas untuk melindungi organ-organ vital dan memberikan stabilitas. Pertumbuhan tulang. Selama masa pertumbuhan, tulang tumbuh dan berkembang melalui proses yang disebut osifikasi. Tulang baru terus diproduksi dan struktur tulang disesuaikan dengan aktivitas dan tekanan yang diterima oleh tulang. Beberapa penyakit pada sistem muskuloskeletal yang pertama adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang, di mana tulang belakang mengalami pembengkokan ke arah samping membentuk huruf S atau C, dan dapat dilihat ketika kelengkungannya semakin parah yang mengakibatkan ketidaknyamanan pada manusia. Lalu yang kedua adalah artritis. Artritis merupakan suatu penyakit autoimun di mana persendian mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkokan, nyeri, dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Lalu yang terakhir adalah dislokasi atau patah tulang. Dislokasi atau patah tulang adalah suatu kondisi di mana tulang bergerak menjauh dari sendi atau pindah dari posisinya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.